Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cempala, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cempala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di ruangan lab IPA untuk mendengarkan aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya susun. Aksi nyata ini adalah sebagai tugas saya yang harus diseminasikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu tahu dan paham apa yang sudah saya dapatkan selama saya menjalankan pendidikan calon guru penggerak. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tetapi saya hanya ingin sharing dan berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu tentang apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Adapun aksi nyata ini modul 1.4 itu bertemakan adalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Penerapan budaya positif sedikit banyaknya sudah kita terapkan, tapi mungkin belum maksimal, dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah kita. Jadi sebelum memasuki apa itu budaya positif, ada yang tahu apakah itu budaya positif? Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Kebiasaan baik. Ya Bu? Kebiasaan baik. Pembiasaan yang baik. Iya, pembiasaan yang baik yang bagaimana Bu? Bisa diberikan contoh? Untuk siswa Bu? Oke, berarti Ibu sudah paham dengan apa itu budaya positif, tinggal kita menerapkan saja. Jadi saya tidak perlu banyak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Jadi tinggal kita menerapkan kegiatan itu sehari-hari saja di sekolah, gitu ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi konsep-konsep budaya positif. Nah, yang pertama akan terjadi perubahan paradigma belajar. Artinya kita tidak bisa menonton masa belajar zaman dulu tidak bisa disamakan dengan masa belajar zaman sekarang, gitu ya. Kemudian konsep disiplin positif, terus nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, dari keenam ini akan secara perlahan-lahan kita terapkan di sekolah. Ya mungkin nanti di ujungnya pada kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran terjadi yang dulu ya. Dulu adalah teacher center. Nah, sekarang kita beralih kepada student center. Ya, jadi belajar berfokus pada siswa. Jadi siswa maksudnya di sini adalah zaman sekarang kita itu apabila siswa bermasalah agak dikurangi melakukan hukuman. Jadi anak-anak ditindak atau diberi konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi melakukan disiplin yang positif. Ya, dirubah dari yang hukuman menjadi konsekuensi. Ya. Jadi di sini kita disuruh mendidik, artinya kita disuruh mendidik tanpa adanya hukuman. Yang kedua, tanpa adanya
hadiah atau reward. Nah biasanya kan kita bilang siapa yang bisa jawab ini dengan benar akan Bapak kasih 50.000 misalnya. Nah itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak boleh, artinya karena nanti anak-anak menjadi terbiasa, kebiasaan itu akan menjadi terbiasa dan bukannya menimbulkan kesadaran pada anak, tapi dia mengikuti pelajaran karena bapak ini suka ngasih reward nih. Nah nggak ada kesadaran, dia datang itu atau dia ikut pembelajaran itu karena adanya reward tersebut. Nah itu kalau bisa itu dihindari ya. Jadi dikurangi atau dirubah sedikit demi sedikit, yang hukuman menjadi konsekuensi, yang reward mungkin menjadi apa, dirubah ya, dengan secara secara perlahan-lahan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Coba, misalnya dia mau buku kan, bisa aja bukunya kamu yang ganti ya, nah gitu. Ya. Nah itulah yang diharapkan. Yang diharapkan di sini adalah kesadaran dirinya dari anak, ya, bukannya kita memaksa dengan paksaan. Kalau hukuman kan adanya paksaan, gitu ya. Nah kalau yang ini nggak boleh memaksa, jangan memaksa. Takutnya gitu, bahasa hukuman dengan bahasa reward tuh beda bahasa tapi pelakuannya sama. Nah itu juga memang harus dibedakan Pak. Jadi kalau kasusnya dengan teman kayak oleh buku, tapi kalau misalnya dia lagi dalam jam pelajaran lalu ketika lalu membuat gurunya tidak senang, gimana? Ya itu kita balikan lagi ke dia Pak. Dia bilang sebenarnya maunya apa? Jadi kamu sebenarnya maunya apa? Kita balikan lagi ke anaknya. Dan itulah pentingnya ya. Nah di sini itulah pentingnya keyakinan kelas. Nah ya kan mereka biasanya, nah ini ya, itulah pentingnya adanya keyakinan kelas. Nah sebelum masuk ke dalam pembelajaran biasanya wali-wali kelasnya, nah ini diharapkan ya wali-wali kelasnya itu membuat keyakinan kelas dulu. Ya, selama ini kan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu kayaknya kalau peraturan adanya hukuman. Nah, kalau misalnya keyakinan itu hanyalah konsekuensi. Nah, jadi bukan hukuman yang terjadi. Oke ya. Tuh. Ini keyakinannya kayak agama ya. Dan kebutuhan dasar manusia. Konsep yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar yang perlu didapatkan oleh setiap anak ya, bertahan hidup. Yang pertama, kemudian kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima, artinya kita memberikan rasa kasih sayang dan anak-anak merasa diterima di lingkungannya. Nah, ya, anak-anak merasa diterima, karena merasa diterima jadi satu sama lain saling berkolaborasi dan nanti lama-lama diharapkan tidak adanya pembulian lagi. Nah itu karena setiap anak merasa diterima. Kalau yang anak yang minder, tidak percaya diri, itu kan biasanya dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Wah, teman-temanku ini tidak mau dia bergaul dengan aku, berteman denganku, makanya dia menyendiri, nggak percaya diri. Akhir ujung-ujungnya teman-temannya membuli, gitu ya. Nah itulah awalnya kenapa bisa terjadi bully. Karena si anak nggak punya percaya diri, terus si anak merasa nggak diterima dengan teman-temannya. Untuk keyakinan kelas ini, kalimatnya harus yang kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar tidak bahasanya tuh agar tidak terdengar seperti hukuman, nanti sanksinya kalau misalnya mereka tidak menjalani itu sanksinya adalah hukuman. Jadi bahasa dari kalimat kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus positif. Misalnya nih datang tepat waktu, nah gitu.
Tidak boleh ada kata jangan membuang sampah. Nah itu, kalau kata jangan tuh nanti ujung-ujungnya imbal baliknya adalah hukuman. Jadi ini jangan buang sampah sembarangan, itu bisa diganti buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kalimat yang positif. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang positif untuk keyakinan dan kesepakatan kelas ini. Itu ya. Dia biasanya menganalisis dulu kenapa hal itu terjadi. Misalnya ada perkelahian antar siswa. Nah, siswanya dipanggil, kemudian ditanya kenapa melakukan itu, gitu ya. Nah, jadi segi tiga restitusi ini dia menstabilkan identitas yang pertama. Yang pertama dia menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Dia bertanya mengapa melakukan itu. Pasti mereka bertengkar karena apa gitu ya, berkelahi karena apa. Terus kemudian dibalikan lagi ke anaknya, apa sebagai siswa apa yang harus kalian lakukan apabila terjadi hal seperti itu. Jadi menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama sebelum mereka melakukan pembelajaran, gitu ya. Itu. Jadi di sini diharapkan di budaya positif ini ya diharapkan tidak adanya kekerasan, ya, tidak adanya hukuman bagi siswa yang melakukan kesalahan. Jadi lakukanlah penyelesaian masalah itu secara baik-baik. Kemudian bertanyalah kepada siswa apa yang akan mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan apabila mereka melakukan kesalahan tersebut. Jadi dibalikkan lagi ke siswanya, kamu maunya gimana? Ya, oke, udah 6 konsep, itulah 6 konsep budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, ya. Ada yang Bapak Ibu mau bertanya? Sudah paham, tinggal nanti kita inikan lagi ya, kita remukan lagi sama anak-anaknya maunya gimana nanti di dalam kelasnya. Oke. Terima kasih. Mungkin semoga nanti ya budaya positif ini akan bisa kita laksanakan dengan maksimal di sekolah kita, sehingga apabila anak-anak kita berbuat kesalahan tidak kita hukum, ya, tapi kita lihat dulu latar belakangnya apa, mengapa dia buat kesalahan dan apa yang harus dia lakukan, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di dalam diseminasi saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat menyambut baik tentang budaya positif yang akan diterapkan di SMP Negeri 2 Capkala. Karena sebagai seorang guru, sudah menjadi kewajiban kita untuk mampu menerapkan budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat berkembangnya anak, tempat hidupnya anak adalah rumah kedua bagi mereka untuk berkembang menjadi manusia yang tidak hanya pintar dari segi pengetahuan, tetapi juga dibekali akhlak-akhlak dan integritas yang baik. Sehingga dengan harapan pendidikan bangsa Indonesia ke depannya melahirkan anak-anak bangsa Indonesia yang cerdas, berprestasi, berakhlak mulia. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini Ibu bisa masuk kelas lagi
biar kita belajarnya lebih enak, lebih nyaman, lebih terkontrol, kemudian apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ibu pengen buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, Ibu kasih kesempatan kepada kalian apa aja yang kalian mau selama pembelajaran Ibu berlangsung. Ya, oke. Apa yang nggak boleh diterapkan, apa yang nggak boleh lakukan, apa yang boleh kita lakukan. Jadi Ibu kasih masing-masing satu ya. Nanti setelah selesai itu nanti kita tempel di sana, kita lihat apa yang akan kita keyakinan kelas dari yang bagaimana yang kalian harapkan di kelas kalian ini. Oke? Itu kan namanya. Ditulis satu cukup, masing-masing anak satu, nanti kan banyak jadinya kan? Ya Bu. Berapa orang? 15. Semuanya? Oke. Sekarang tempel ya masing-masing Ibu kasih ininya. Masing-masing tempel di papan tulisnya ya. Nah, yang mau maju, dikasih. Maju ya. Nah, biar jadi gitu ya. Nah, oke, siapa lagi mau maju? Ayo, siapa lagi? Biar cepat. Biar cepat. Gantian. Yang dipegang aja ya, biar bisa nempel. Gantian. Siapa lagi? Siapa lagi Bu? Oh, Resi. Kita baca ya, baca apa yang kalian inginkan selama mata pelajaran itu. Keyakinan apa yang kalian harapkan di sini. Yang pertama, tidak malu-malu ketika ingin bertanya. Nggak usah malu-malu. Kalau mau nanya, nanya aja gitu ya maksudnya. Gitu kan? Nah, kemudian tidak merokok. Ada yang kan bapak di sini ada merokok? Ada? Tidak merokok, jangan merokok. Maksudnya ini untuk gurunya atau untuk ini? Siswanya nih. Ya semua yang berlangsung. Kayak artinya pembelajaran kita ya. Apa namanya? Kalau dalam kelas ya dua-duanya kena kayaknya. Pak gurunya juga nggak boleh, siswanya juga nggak boleh ya. Kemudian membuang sampah sebelum bel berbunyi. Nah, ada peraturan di depan biasa istirahat sampahnya balik ya kan? Membuang sampah. Nah, tidak tidur dalam kelas. Nah, siapa yang biasa tidur dalam kelas? Kerjaan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, siapa yang suka lambat ngantar tugas ibu? Ya. Anti bully, nggak boleh membuli kawannya, ya, nggak boleh bully kawannya. Kemudian menjaga keamanan kelas, artinya nggak boleh ribut nih kalau nggak ada gurunya, ya. Nah, kemudian tidak boleh membantah guru. Jadi apa yang diperintahkan oleh gurunya harus diikut, jangan dibantah. Dilarang merokok di sekolah. Nah, ini sama nih ya. Kemudian tidak boleh berisik ketika jam pelajaran, nanti nggak boleh ribut, menjaga keamanan tadi. Nanti. Kemudian berdoa sebelum belajar. Nah, wajib itu ya, berarti masuk berdoa. Nah, memang ininya ya. Kemudian nggak boleh makan dan tidur, nggak boleh makan di kelas. Nah, ini nih, nggak boleh makan di kelas. Nah, kemudian tidak membuli sama, nggak buang sampah sembarangan, nih, dilarang buang sampah. Nah, berarti kan dilarang buang sampah. Nah, oke,
keyakinan kelas ini ya, keyakinan kelas ini itu ini kan banyak kalimat-kalimat yang kayaknya diperintah ya, harus dipatuhi. Sebenarnya keyakinan kelas itu bukan dipatuhi, tapi dilaksanakan dan diterapkan. Jadi kalau ini kalimatnya banyak yang masih kalimat perintah ya, dilarang. Jadi ini nanti kita tampung, kemudian nanti kita ganti dengan kalimat yang bersifat positif ya. Yang contoh nih, dilarang buang sampah sembarangan. Nah itu bisa diganti kalimatnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah itu ya, tuh contoh satu ibu ya. Nah, ini yang kedua sebelum belajar itu udah kalimat positif ya. Kemudian tidak boleh membantah guru. Nah itu bisa juga diganti dengan kalimat yang lain nanti ya. Itu nanti kita lagi nih, kita ini nanti sudah selesai. Ini kita pikirkan lagi kalimat mana ya. Setelah kita rembuk nih lagi baiknya, nanti kita rembuk lagi nih kalimat yang mana yang bagus untuk dipakai di dalam keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini, ibu tanya dulu, balikan ke kalian lagi. Seandainya ada yang tidak melakukan ini, artinya melanggarnya. Nah, misalnya ini nggak boleh buang sampah sembarangan, ya kan? Buang sampah pada tempatnya, tiba-tiba dibuang sampah sembarangan. Nah, konsekuensi apa yang akan kita beri? Ya, kalian maunya konsekuensinya seperti apa kalau melanggar buang sampah sembarangan nih? Apa konsekuensinya? Membersihkan kelas. Berarti kalau buang sampah, ya buang sampah, konsekuensinya membersihkan kelas, ya kan? Ya yang piket sendiri kali, ya kan gitu. Membersihkan kelas. Nah ini contoh ya, contoh nih. Nanti kita pikirkan nih, kemudian anti bully. Nah, dipikirin konsekuensi anti bully ini apa nih? Anti bully ini apabila dia ketahuan membuli temannya, konsekuensi apa yang kalian inginkan? Oh, nasihati, nggak mengulangi lagi, ya, nggak mengulanginya lagi. Menasihati teman, ya. Terus konsekuensi yang membuli, artinya yang melakukan pembulian itu apa yang dia lakukan? Apa? Ayo, cuci WC. Itu kalau cuci WC kayaknya nggak nanggung deh. Jadi dengan cuci WC itu kayaknya nggak nanggung deh. Bukan hukuman ya, konsekuensi yang si pembuli tadi dia bully. Ini. Jadi konsekuensi dia apa sih? Ayo, apa konsekuensi yang dia berikan? Yang dia dia kasih? Ya Pak. Kalau kita merasa bersalah, kita yang itu harus minta maaf dulu. Ya, minta maaf. Kemudian apa lagi? Selain dia minta maaf dengan temennya, nah dia wajib apa? Wajib merangkul temannya, berteman dengannya, tidak meninggalkannya, ya kan? Nah, tahu kan lagu bully? Tahu. Nah, tahu yang bully kan merangkul teman. Ya? Jadi jangan biarkan dia sendiri, kita harus merangkulnya, ya. Nah, harus berteman dengannya, berteman. Oke, berteman.
nanti akan kita dapatkan di sini. Jadi Ibu mengharapkan nanti pembelajaran kita bisa nyaman, aman, ya, nggak ada lagi yang melakukan kesalahan. Ya. Jadi apa yang kita harapkan di sini bisa berjalan dengan baik. Gitu, ya, tanya, Pak. Saya berharap dengan keyakinan kelas ini kami bisa menjadi siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Semoga keyakinan kelas ini dapat diterapkan dengan baik. Terima kasih.